Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Apriliani dari kelas Farmasi 2A Universitas Perjuangan Kota Tasikmalaya. Saya akan memaparkan mengenai analisis kation dan anion. Untuk jurnal yang pertama yaitu remediasi tanah tercemar kobalt atau CO menggunakan bioremediator dan amelioran. Kobalt atau CO merupakan salah satu unsur logam. Meskipun termasuk unsur logam, namun kobalt diperlukan untuk kehidupan seperti ganggang hijau biru, bakteri, dan tanaman leguminosa. Kobalt juga diperlukan oleh manusia dan hewan sebagai koenzim seperti vitamin B12, pembentuk folat, dan metabolisme asam lemak. Konsentrasi rendah dari logam CO meningkatkan pertumbuhan alga dan tanaman tingkat tinggi. Namun, pada konsentrasi tinggi, kobalt dapat menjadi racun. Keracunan CO pada manusia menyebabkan kardiomiopati dan membahayakan otot jantung. Kobalt juga terlibat dalam respirasi mitokondria, sumber pencemar logam CO dari limbah industri, kegiatan penambangan, limbah rumah tangga, dan juga kegiatan pertanian. Air limbah yang mengandung CO dan digunakan untuk mengairi lahan pertanian berpotensi menyebabkan akumulasi logam kobalt pada tanaman yang akan berbahaya apabila masuk ke rantai makanan. Tujuan penelitiannya meremediasi tanah tercemar kobalt atau CO dengan bioremediator dan amelioran sehingga akan tercipta tanah yang sehat, bebas atau rendah cemaran sehingga akan menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan berkualitas. Untuk metode penelitiannya menggunakan pot dan lisimeter. Untuk percobaan pot, tanah dikeringkan kemudian ditumbuk lalu ditimbang seberat 10 kg dan dimasukkan ke dalam pot. Selanjutnya, tanah dicemari logam kobalt dengan dosis 100 mg diinkubasi selama 7 hari dalam kondisi tergenang. Setelah masa inkubasi selesai, tanah dikondisikan macak-macak, kemudian dilakukan aplikasi bioremediator dan amelioran. Lalu diinkubasi lagi selama 1 minggu dalam keadaan lembab. Setelah inkubasi, diambil sampel tanahnya dan tanah siap untuk ditanami padi. Percobaan selanjutnya, tanaman padi di mikroflot atau lisimeter, tanah dicemari logam CO 100 mg dan diinkubasi selama 1 minggu. 4 perlakuan paling efektif dalam menurunkan logam CO pada percobaan pot digunakan sebagai perlakuan dalam percobaan lisimeter. Analisis logam CO menggunakan metode pengabuan basah. Analisis kadar logam CO menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS. Kandungan awal logam CO tanah untuk percobaan sebesar 3,93 mg. Kadar CO dalam tanah setelah dicemari menurun dari waktu ke waktu. Perlakuan tanpa bioremediator ditambah amelioran berupa biokompos dengan 2:5 mampu menurunkan kadar CO dalam tanah hingga di bawah batas kritis. Biokompos tersusun dari biokar dan kompos. Biokar dapat meningkatkan kemampuan absorpsi kation yaitu 2-3 kali koloida mineral dan 30-90% kekuatan absorpsi mineral tanah. Sedangkan kompos merupakan bahan organik yang mempengaruhi mobilitas logam dan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompos mempunyai potensi penukar ion. Selama penelitian, secara visual tidak nampak gejala keracunan pada tanaman padi. Hasil analisis statistik menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap kadar CO dalam jerami. Tanaman yang keracunan CO ditandai dengan gejala putih, ujung dan pinggir daun mengering serta klorosis. Pada perlakuan kontrol adanya penurunan logam CO meskipun adanya penambahan bioremediator maupun amelioran dibandingkan dengan kadar CO awal. Hal ini disebabkan karena tanaman padi yang ditanam ikut berperan dalam penyerapan CO oleh akar tanaman.
Perlakuan bioremediator dan amelioran menunjukkan pengaruh nyata terhadap kadar CO pada beras. Remediasi merupakan usaha untuk mengurangi pengaruh kontaminasi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pada lapisan paling bawah, kadar CO cenderung lebih tinggi dibanding lapisan tengah, disebabkan akumulasi CO dari lapisan di atasnya. Semakin ke dalam kadar CO dalam air, tanah semakin tinggi disebabkan oleh gaya gravitasi dan gerakan perlokasi air, sehingga logam terakumulasi di lapisan bawahnya. Besarnya penyerapan logam di bagian akar dibanding tajuk disebabkan akar merupakan organ tanaman yang kontak langsung dengan tanah. Akumulasi logam CO banyak terakumulasi di akar dibandingkan dengan bagian tajuk, dan rendahnya kadar logam CO yang ditranslokasikan di bagian atas tanaman padi, yaitu gabah. Transportasi logam tersebut terjadi pada jaringan xilem dan floem tanaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat kobalt atau CO dalam tanah dan kadar kobalt dalam tanah menurun hingga 76% pada perlakuan pemberian bioremediator dengan dosis 20 kg dan arang aktif ditambah kompos dengan banding 2:5. Kadar CO terendah dalam beras yaitu sebesar 3,6 mg diperoleh dari perlakuan bioremediator 50 kg ditambah amelioran arang aktif ditambah kompos dengan 1:5. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu analisis kandungan fluorida pada sampel pasta gigi yang diperoleh dari beberapa hotel di Kota Bandung menggunakan metode spektrofotometri sinar tampak. Pasta gigi adalah sediaan serbuk atau sediaan lainnya yang digunakan untuk menggosok atau membersihkan gigi. Dengan sifat atau efek membersihkan, pasta gigi juga mampu memberikan manfaat sekunder pada kesehatan mulut, serta fluorida yang terkandung dalam pasta gigi dapat membantu melindungi gigi dari kerusakan gigi dan penyakit gigi. Fluor atau fluorin, golongan halogen 7A yang memberikan unsur paling relatif, oksidator paling kuat, serta memiliki elektromagnetivitas paling tinggi. Bereaksi keras dengan zat yang paling mudah teroksidasi pada suhu kamar. Fluor mudah membentuk senyawa dengan hampir semua unsur lainnya, bahkan dengan gas mulia serta kripton, xenon, dan radon. Saking reaktifnya, kaca, logam, bahkan air, serta zat lain akan terbakar dan nyala terang saat direaksikan dengan gas fluor. Dalam larutan, fluor biasanya terbentuk sebagai ion fluorida atau F-. Fluorida terbentuk dari interaksi antara ion fluorida dengan unsur lain yang bermuatan positif. Fluor merupakan komponen pasta gigi yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dalam rongga mulut. Fluorida memiliki antikariogenik dan dapat mencegah inisiasi perkembangan karies dengan membentuk kompleks. Kadar fluorida tinggi memiliki kaitan dengan terjadinya dental fluorosis, sementara kadar rendah berkaitan dengan terjadinya kerusakan gigi. Asupan fluorida yang berlebihan selama jangka waktu panjang, selain menyebabkan fluorosis yang ditandai bintik-bintik pada gigi, juga menyebabkan manifestasi skeletal seperti cacat dan osteoporosis. Untuk metode penelitiannya, pada metode analisis fluorida yang menggunakan reaksi SPADNS secara spektrofotometri sinar tampak, ini didasarkan pada reaksi antara fluorida dengan zat warna zirconium. SPADNS tidak bereaksi secara langsung dengan fluorida, tetapi terlebih dahulu direaksikan dengan zirkonil fluorida atau ZrOCl2 untuk membentuk suatu kompleks yang berwarna merah pekat. Fluorida dapat bereaksi dengan reagen tersebut membentuk kompleks anion yang tidak berwarna yaitu ZrF62-. Dengan adanya peningkatan kadar fluorida, maka warna yang terbentuk akan semakin pudar sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan serapan pada spektrofotometer. Pengurangan serapan bereaksi SPADNS
asam zirkonil klorida ini sebanding dengan konsentrasi fluorida dalam zat uji yang kemudian diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 570 nanomikro. Analisis fluorida dengan bereaksi sp-ADNS asam zirkonil secara spektrofotometri. Pada penelitian ini, pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometer pada panjang gelombang maksimum. Namun, pada penelitian ini terjadi pergeseran panjang gelombang maksimum ke arah yang lebih besar. Penentuan kestabilan serapan warna kompleks hasil reaksi fluorida dengan bereaksi sp-ADNS asam zirkonil. Penentuan kestabilan serapan dilakukan untuk mengetahui waktu yang optimum di mana analisis pada selang waktu tersebut masih diperoleh nilai absorbansi yang cenderung stabil dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai absorbansi. Berdasarkan percobaan ini, diperoleh serapan warna kompleks hasil reaksi antara ion fluorida dengan bereaksi sp-ADNS asam zirkonil yang cukup stabil adalah menit ke-10 hingga menit ke-20 setelah penambahan pereaksi. Reaksi antara ion fluorida dengan bereaksi sp-ADNS asam zirkonil selain dipengaruhi oleh keasaman dari reaksi campuran tersebut juga dipengaruhi oleh waktu reaksi, sehingga dalam pengukurannya harus sangat diperhatikan waktu analisis. Verifikasi metode analisis fluorida secara spektrofotometri UV-Vis. Verifikasi metode analisis ini dilakukan pada metode standar atau metode baku. Tujuan dari dilakukannya verifikasi metode adalah untuk memastikan bahwa analis dapat menerapkan metode analisis dengan baik dan untuk menjamin mutu hasil uji. Penetapan kadar fluorida pada sampel pasta gigi. Sampel pasta gigi yang telah dikumpulkan dan telah diinstruksi dapat langsung dihitung kadar ion fluoridanya dengan penambahan bereaksi sp-ADNS asam zirkonil. Prinsip pengukuran dari analisis ion fluorida yaitu semakin tinggi konsentrasi ion fluorida dalam larutan, maka terjadi penurunan secara kompleks bereaksi sp-ADNS asam zirkonil. Sehingga hasil dari penelitian ini sesuai dengan prinsip pengukuran tersebut, di mana diperoleh nilai absorbansi yang menurun yang sebanding dengan meningkatnya konsentrasi ion fluorida. Berdasarkan hasil perhitungan kadar kandungan fluorida dalam sampel pasta gigi tersebut, menunjukkan bahwa kadar tersebut berada di atas rentang persyaratan yang dicantumkan dalam Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia tentang persyaratan teknis bahan kosmetika yang telah menetapkan bahwa jumlah senyawa fluorida yang boleh terkandung dalam pasta gigi tidak boleh lebih dari 0,15% atau 1.500 ppm dihitung dari kadar total F atau fluor. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis fluorida terdapat 10 sampel pasta gigi dari hotel menunjukkan hasil bahwa mengandung fluorida dan kadar antara 2.617,3 ppm sampai 3.505,4 ppm, di mana hasil tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang persyaratan teknis bahan kosmetika yang telah menetapkan bahwa jumlah senyawa fluorida yang boleh terkandung dalam pasta gigi tidak boleh lebih dari 0,15% atau 1.500 ppm dihitung dari kadar total F atau fluor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.